Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Sebagaimana yang ada di layar ini perihal Gus Leman segera kirim surat ke Dubes Belanda gugat Edis TV. Nah ini teman-teman sekalian jelas ya uraiannya, ini dirilis pada 12 April 2025 beberapa waktu yang lalu. Dan saya yakin teman-teman ataupun Bapak Ibu semua sudah tahu ya siapa Edis TV. Dan karena itu mari kita melihat lebih lanjut. Di sini diuraikan bahwa Gus Leman segera berkirim surat ke Duta Besar Belanda di Jakarta. Hal ini terkait dengan program tayangan di channelnya milik Edis TV yang menurutnya melecehkan agama Islam. Lebih lanjut lagi juga di sini disampaikan bahwa surat yang akan dikirim ya meminta petunjuk untuk melakukan gugatan terhadap Edis TV di Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Nah teman-teman, ini levelnya sudah tinggi ya. Lalu kemudian tidak ada solusi atau cara lain untuk menghentikan Edis TV selain meminta petunjuk ke Mahkamah Internasional. Dikatakannya yang bisa mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional itu adalah negara, bukan pribadi ataupun lembaga. Gus Leman berharap Mahkamah Internasional bisa mengeluarkan fatwa atau lex spesialis sehingga dirinya bisa membawa masalah Edis TV ke Mahkamah Internasional. Lebih lanjut lagi juga di sini dikatakan bahwa Gus Leman mengatakan sudah ada beberapa pihak yang memberikan dukungan untuk menghentikan tayangan Edis TV yang dinilai merugikan umat muslim. Namun PR utamanya adalah permasalahannya itu lewatnya di mana, itulah yang harus dipikirkan, ujarnya. Jika melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri atau melaporkan Edis TV ke kepolisian NKRI pasti sulit, katanya. Karena menurut hemat saya, meski Edis itu masih berkewarganegaraan Republik Indonesia, namun saat ini dia berdiam di USA, jadi saya yakin pasti akan sangat sulit melakukannya. Jika Edis tidak mau hadir, bagaimana kan kita tidak bisa jalan prosesnya? Itu disampaikan oleh Gus Leman. Nah ini sedang ramai kawan-kawan ya. Lalu kemudian juga di sini lebih lanjut lagi dikatakan bahwa sedangkan kalau kita minta dicabut paspor milik Edis, nanti Edis pasti akan minta suaka ke Amerika, ya kan, tetap tidak bisa ataupun tetap tidak akan bisa. Sebetulnya saya hanya meminta kepada Edis untuk menghentikan program Edis TV-nya itu saja. Marilah kita jaga toleransi, meski berbeda keyakinan tetap hidup berdampingan dengan baik dan damai. Kita fokus saja untuk mencari rezeki yang halal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kita. Ini kan zaman sudah banyak negara-negara mengalami kesusahan ekonomi. Untuk apa debat masalah agama? Lebih baik kita pikirkan saja nasib keluarga kita. Ini disampaikan oleh Gus Leman. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, saya coba ini ya share kepada teman-teman perihal ini sangat ramai sekali beberapa waktu belakangan. Dan tentu memang hal seperti ini memunculkan beragam reaksi ya bagi saudara-saudara, kawan-kawan yang sangat gemar mendengar apa yang disampaikan oleh Edis TV, tentu akan kontra terhadap sikap dari Gus Leman ini. Tetapi juga sebaliknya, kawan-kawan yang tentu ya kontra dengan Edis TV pastinya akan pro dengan apa yang sedang diusahakan ataupun diupayakan oleh Gus Leman ini. Nah pada kesempatan ini saya secara pribadi memposisikan diri tidak berpihak kepada siapapun kawan-kawan, tetapi apapun itu pada akhirnya kan masing-masing kita punya caranya, punya kebebasan untuk mengekspresikan apa yang mau kita dukung, pihak mana yang mau kita support dan segala macamnya. Namun begini teman-teman sekalian, sebenarnya pembahasan perihal agama ini bukan sesuatu yang baru ya, bukan sesuatu yang baru atau bukan sesuatu yang dimulai oleh Edis TV. Karena sebelum Edis TV ramai ya punya banyak penggemar beberapa waktu belakangan, sebenarnya jauh-jauh hari ya, jauh-jauh waktu sebelumnya sudah banyak pihak-pihak yang kemudian melakukan pembahasan terhadap agama. Dan dulunya ya yang keseringan sebenarnya dibahas perihal agama ini adalah agama kita yang beragama Kristen, dan itu ramai sekali terutama dilakukan oleh para mu'alaf yang sebelumnya mengaku berasal dari agama Kristen dengan klaim-klaim pendidikan yang mumpuni, dengan background keilmuan yang dahsyat luar biasa dan segala macamnya, sehingga kemudian mereka mendapatkan panggung untuk membahas perihal iman Kristen. Seperti yang paling populer waktu itu ya Yahya Waloni, lalu kemudian juga Kainama, lalu siapa ya Donditan, lalu kemudian juga ada beberapa pihak lain yang jelas mereka ini bukan beragama Kristen tetapi merasa punya pengetahuan yang mendalam dan kuat perihal kekristenan.
Nah, jadi itu yang kemudian tadi saya katakan bahwa sebenarnya pembahasan perihal agama ini bukan dimulai oleh Edis TV beberapa waktu belakangan, tapi sudah lama sebelum Edis TV ramai. Itu sudah ada mualaf-mualaf yang kerap kali intensif sekali melakukan pembahasan tentang iman Kristen, bahkan itu mereka lakukan di mimbar-mimbar di mana mereka sekarang sudah menganut agama dengan kitab sucinya yang baru, dengan imannya yang baru. Dan di mimbar-mimbar itulah kemudian mereka melakukan pembahasan perihal Alkitab, perihal iman Kristen. Nah, saya berpikir kenapa kemudian muncul Edis TV. Tapi sebelum sampai ke Edis TV ya, waktu itu kan juga muncul Muhammad Kece ya, yang merupakan murtadin. Itu juga sekarang sedang menjalani proses hukuman ya. Jadi dia Muhammad Kece ini disebut ya, digugat dengan apa namanya kawan-kawannya, pasal penistaan agama ya, ataupun penodaan agama. Dan pada waktu itu kan juga ramai sekali yang melakukan aksi demo, yang mana dia itu dituntut oleh JPU 10 tahun, lalu kemudian juga divonis oleh hakim 10 tahun, tapi kemudian naik banding, dia vonisnya jadi 6 tahun ya kawan-kawan. Terakhirnya saya dengar seperti itu ya. Tapi katanya setelah naik banding lagi, katanya justru malah naik ke 8. Saya kurang tahu informasinya seperti apa, tapi saya lihat waktu itu seperti itu ya. Apakah itu benar atau bagaimana, saya kurang bisa pastikan. Teman-teman bisa juga membantu ya, menyampaikan informasi yang pasti perihal MKC itu berapa sebenarnya ya, apakah 6 tahun ataukah 8 tahun ya, di kolom komentar yang sudah tersedia. Lalu kemudian setelah MKC, waktu belakangan setelah MKC ini masuk ya dalam sel tahanan, ini kan perdebatan perihal agama tuh saya merasa itu agak reda kawan-kawannya, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian tidak lama muncul lagi Saifuddin Ibrahim ya. Waktu itu muncul Saifuddin Ibrahim. Setelah muncul Saifuddin Ibrahim, muncullah Edis TV. Pengetahuan saya seperti itu ya. Pengetahuan saya seperti muncul Edis TV yang kemudian dengan kontennya seperti yang kawan-kawan bisa lihat ya. Itu memang memunculkan banyak reaksi, memunculkan banyak perdebatan. Bahkan itu Edis TV juga saya lihat kemarin ya, sedang menantang Ustadz Abdul Somad dan juga Ustadz Adi Hidayat untuk berdebat perihal agama ya. Karena yang selama ini berdebat dengan Edis TV ini Yusuf PI ya, Yusuf PI, lalu juga ada Nandar Sunandar ya, lalu kemudian ada beberapa orang lain yang kerap kali berdiskusi ataupun berdebat dengan Edis TV perihal agama. Dan pada akhirnya memunculkan banyak reaksi, ada yang setuju dengan Edis TV, ada yang tidak setuju ya, baik itu dari kalangan Kristen teman-teman ya. Dari Kristen itu ada juga sebenarnya yang tidak setuju dengan Edis TV, tetapi di sebaliknya juga ada yang setuju. Demikian pula dari seberang ya, dari orang-orang yang non Kristen ya, dari seperti Tasik Ngaji ya, itu juga kerap kali memberikan respon perihal Edis TV. Lalu kemudian juga Yusuf PI, Nandar Sunandar ya, Nandar Sunandar ya, namanya itu kalau nggak salah kawan-kawannya, itu sering menanggapi perihal Yusuf PI, perihal Edis TV. Nah, mari kita melihat lagi apakah nanti mungkin upaya yang sedang dilakukan di sini, katanya ada usaha untuk Edis TV ini bisa dihentikan, dan itu melalui apa namanya ya, akses ke Mahkamah Internasional. Nah, apakah nanti ini akan mungkin kawan-kawan? Kita belum tahu ya, tapi tadi dinarasikan bahwa kalau misalnya Edis TV itu dilaporkannya ke kepolisian NKRI, pasti itu sulit katanya, karena sekarang Edis TV itu adanya di USA ya, di USA kawan-kawannya, seperti yang ada di layar di sini ya. Jadi bukan di Indonesia sekarang posisinya Edis TV. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan diuraikan pada kolom komentar yang tersedia.